Mereka mengira memenjarakan Habib Bahar, tapi demi Allah mereka salah. Mereka yang terpenjara oleh Habib Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di samping saya ada Babe Aldo. Alhamdulillah. Masya Allah, Be. Saya dari berbulan-bulan yang lalu sejak tahu ada Babe Aldo, saya udah pengen nemuin. Saya WA ke Babe, Be, saya ke Kerawang ya. Wah, saya lagi di Jakarta. Sulit sekali. Saya berusaha nemuin Babe Aldo, tapi ternyata hadir sekarang di sini di studio SJ Channel. Alhamdulillah. Ya, yang tidak direncanakan itu yang nikmat. Masya Allah. Iya, yang kalau sudah direncanakan itu nikmatnya kayaknya apa ya? Itu kayak kita bisa jadi sombong malah. Oh gitu. Iya, karena ini berkat usaha kita. Iya. Berkat usaha gue, berkat usaha. Tapi kalau nggak langsung kalau nggak direncanakan itu kita sadar gitu. Oh, ini dari Allah gitu. Iya. Gitu. Jadi katanya lebih baik mendadak jadi daripada mendadak batal. Iya, benar ya. Mendadak batal itu udah direncanain tapi batal. Tapi kalau mendadak jadi kan enak, nggak direncanain tiba-tiba jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi pertemuan kita juga kebetulan, Be ya? Iya, kebetulan. Saya, ada Babe Aldo itu. Saya lagi menyimak penjelasan dari Habib Bahar tadi di persidangan. Tadi kita ketemu di persidangan putusan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa, ya. 5 tahun. 5 tahun. Itu saya harus beresponnya bingung juga, Be. Baiknya gimana nih? Astagfirullah atau kalau berbicara responnya itu kalau gue sih la haula wala quwwata illa billah ya. Nggak ada kekuatan kita nih, Allah yang punya. Cuman ya ngelihatnya kan kita ini manusia gitu. Keadilan itu bukanlah tentang sesuatu yang nampak oleh mata sebenarnya. Karena keadilan itu sebuah rasa gitu. Rasa ya. Jadi makanya hukum itu penting kalau kita memahami tentang rasa, tentang iman gitu. Nah, kejadian yang menimpa Habib Bahar tadi dengan tuntutan 5 tahun penjara itu mencederai rasa keadilan. Ya, kenapa saya katakan mencederai rasa keadilan? Karena kita juga tahu ada kasus-kasus lain yang ya Allah, di bangsa ini sampai bingung deh, bangsa ini bingung rakyat mau kemana mau menuntut keadilan ini. Ya, kalau aparat yang mestinya bertanggung jawab terhadap rasa keadilan rakyat sudah seperti ini, terus kita minta keadilan kemana? Ke Allah lagi udah. Dan rasa keadilan ini bahaya loh. Bahaya. Orang kalau merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil bisa marah. Iya, orang keadilan itu baiklah, hukum oke, salah dihukum. Terima. Asal sesuai hukumannya. Iya, asal sesuai. Tapi kalau nggak sesuai gitu, ya koruptornya bisa melenggang lepas. Ini yang lain, yang bohong juga banyak, ya kan? Ya kita nggak perlu nyebut nama, tapi udah tahu yang bohong, ya kan? Ya meroket itu bohong nggak sih? Meroket terus, ya kan? Kalau ada 19 triliun. Jadi kebohongan itu apa gitu? Kebohongan itu apa? Dan itu menimpa kepada siapa? Siapa yang melakukan? Jadi nampaknya harus didefinisi ulang tentang kata-kata bohong dan Nah itu, jadi sebenarnya definisi tentang keadilan, tentang kebohongan itu harus ada orang di tengah. Ya, kebenaran itu bukan tentang pihak A atau pihak B. Bukan. Berarti kalau di pengadilan itu kan hakim. Hakim. Ya, jadi harus lihat gitu. Jaksa itu disebut jaksa penuntut bukan berarti harus bermusuhan dengan terdakwa. Jaksa itu ditugaskan untuk menuntut seseorang itu agar dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jangan lebih, jangan kurang. Ya kan, jangan sampai menjadi jaksa yang di negeri Konoha gitu. Ada duitnya tuntutan kurang, nggak ada duitnya tuntutan lebih. Itu di Konoha. Di Konoha ya, di sini enggak. Di Konoha itu. Tapi kan, Be, kalau bicara tentang pasal yang disangkakan itu kan yang terkait KM 50. Dan yang disampaikan oleh Habib Bahar itu kan juga fakta yang beliau juga dapatkan dari
orang-orang yang terlibat langsung Iya, dari iya, pengacara dari iya, segala macam. iya, iya. Nah ini kan yang kemudian membuat kita miris. Tadi Babe Aldo sendiri ya, menyampaikan bahwa dicederai rasa Iya. keadilan kita. Kan proses pengadilan ini udah 20 kali lebih. Iya. Panjang banget nih pengadilan ini, panjang banget. Dan mungkin masih panjang juga. Iya, panjang dan kenapa jadi panjang karena banyak saksi di situ. Ya. Banyak saksi, sampai keluarga korban ada. Ya, keluarga korban ada jadi saksi. Keluarga korban KM 50 Oke. yang dikatakan Habib Bahar bohong gitu. Jadi saksi loh itu. Ada. Ya? Ada di situ. Ya kan? Dan itu ada fakta-fakta persidangannya gitu. Ya. Ya masa sih jaksa nggak ngelihat gitu. Makanya tadi sempat saya bilang sama Habib Bahar tadi dan ada Bang Saiful juga. Sebenarnya yang terpenjara ini bukan Habib Bahar. Ya, yang terpenjara itu ya jaksa sama hakimnya. Iya. Mereka mengira memenjarakan Habib Bahar, tapi demi Allah mereka salah. Mereka yang terpenjara oleh Habib Bahar. Karena gara-gara Habib Bahar hidupnya nggak tenang. Nggak tenang. Mau memutuskan yang adil, maka dia akan berurusan sama orang di atasnya. Dia memutuskan tidak adil, dia akan berurusan sama Allah SWT. Sementara Habib Bahar masih menikmati dengan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Be? Ya karena mereka akhirnya dalam tanda kutip nih tertekan banget gitu. Iya. Ya tertekan. Ini beneran mau diputuskan secara adil atau secara pesanan, kan bisa jadi begitu. Ya. Karena kalau adil jelas, harus jelas dong, adil. Tapi kan dalam tanda kutip diduga ada pesanan bisa juga. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bukan menuduh, curiga boleh. Iya. Kenapa? Karena ada dalil alasannya saya. Iya. Ferdinand Huta-Heian 7 bulan. Iya. 7 bulan. Sidangnya berapa bulan doang? Habib Bahar ini sidangnya udah hampir setahun nih. 6 bulan lebih ya? Lebih. 25 kali sidang. Kalau seminggu sekali udah berapa kali tuh? Iya. Dan tadi ketika itu disampaikan oleh jaksa, kemudian ada Masya Allah itu teriakan dari para santri jamaah, kemudian sahabat-sahabatnya itu kan di ruang sidang begitu sesak, begitu penuh sampai ya ada beberapa yang mampu mengontrol emosinya, tapi ada juga emak-emak ini yang akhirnya sampai teriak-teriak. Itu kan ekspresi dari kecintaannya terhadap Habib gitu. Tapi ketika melihat Habib Bahar sendiri kok begitu tenang, Itulah rileks. dia. Mudah-mudahan dia umur panjang sehat aja. Amin, ya Allah. Ya kami jujur aja saya kan waktu pembacaan tuntutan itu kan saya masih di luar itu sama masa yang lain menenangkan masa di luar. Dengar itu kita emosi. Wajar, manusiawi lah. Ya likulli syai'in sababa. Kalau nggak mau emosional ya sama tembok gitu. Kita manusia gitu. Dan kadar emosional seseorang itu tidak bisa diukur dengan satuan. Ya, ada orang yang emosi cuman diem, ada orang emosi teriak, ada orang emosi menangis, ada orang emosi dengan macam-macam ya. Cuman saya melihat kebesaran hati Habib Bahar itu luar biasa. Dia tetap tenang, dia tetap tersenyum. Bahkan dia kan kami masa di luar itu udah pengen menginap di situ ya. Wajar emosi. Bahkan saya sempat sampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudara dari aparat kepolisian, maaf kalau kami marah. Kalian harus paham bahwasannya apa yang mereka terima ini memang mengecewakan. Kami kecewa, Pak. Kami kecewa. Kami harus tahu ini kecewa. Ya, jadi kami udah siap itu untuk menginap di situ. Artinya mau protes ini kok sebegitunya jaksa. Ya kan mau protes. Tapi begitu kami temui Habib Bahar, kalimatnya Habib Bahar, pulang yang tertib, Anda mau kalian selamat.
biarin Bahar yang nanggung. Jangankan cuma 5 tahun. Andai kata dituntut hukum mati atau seumur hidup demi menyampaikan yang hak dan membela Habib Rizik, Bahar bin Smith redha. Itu Insyaallah. kita kayak, gue bilang nih imam beneran nih, jenderal beneran nih. Ya jadi beliau nggak hanya mikirin dirinya gitu. Ya, padahal pecintanya juga dipikirin gitu. Ya, bahkan beliau wanti-wanti sama saya pribadi nih. Ya, dia bilang, ada apa-apa sama jamaah awas ente. Pulang. Awasi, pulang. Jangan ada yang rusuh, yang kondusif. Tetap kalimat beliau itu. Dan alhamdulillah akhirnya emosi itu bisa diredam. Dan jamaah pulang dan alhamdulillah bisa makan enak di mari gue. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.